Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, kali ini kita ngobrol dengan seorang yang luar biasa. Ini dari perjalanan dari Kenek ya, Pak? Ya, Kenek tukang Kenek, batu, tukang batu, jualan sayur, jualan kue. Sekarang jadi pebisnis, bahkan sampai dengan ke pemerintahan MPR ya? Ya, anggota DPD. Anggota DPD. Luar biasa. Kita ngobrol bersama BBM. Buasan melayani. Halo Pak, thank you Pak. Wah, terima kasih buat waktunya. Saya juga thank you buat Prof. Roy Darmawani yang udah sharingin, yang udah kenalin Pak Bahar. Wah, Pak Bahar, ini saya sempat browsing, sempat lihat. Wah, ini bisa menjadi inspirasi Pak. Tapi boleh cerita dulu Pak, gimana nih Pak latar belakangnya awalnya, sejarahnya dari Kenek nih Pak? Ya. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Silakan Pak Bahar. Ya, saya dilahirkan di Pulau Bangka. Saya dari orang desa. Orang desa. Jadi kami sekolah. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu kira-kira sekitar 5 kilo. 5 kilo? 5 kilo jalan kaki. Dan kami juga sebelum sekolah kami harus bertanam sayur, kami menanam sayur dan jualan sayur. Naik sepeda itu ada palangnya, kakinya belum nyampai, jadi harus dari samping. Dari samping kami harus ini jualan sayur. Kalau jatuh sayurnya tumpah, nangis tanpa air mata. Saking udah kering ya Pak? Ya, nangis tanpa air mata dalam arti tidak berani menunjukkan ke orang tua kalau kita itu mengeluh. Kalau kita itu susah, tapi kita menunjukkan adalah kita sama seperjuangan dengan orang tua kita. Jadi dari SD kami SMP di kota, SMP Santa Teresa, perjalanan naik sepeda sekitar 20 kilo. Naik sepeda, tapi itu palangnya sudah bisa kami lewati kalau SMP. SMA juga begitu, kami di kota Pangkal Pinang, SMA Santo Yosep. Lulus SMA kami pindah ke Bandung, kami menjadi Kenek tukang batu. Karena belum punya kenalan, belum bisa bekerja, tetapi tes ITB tidak lulus, kemudian sekolah di Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, jurusan Teknik Sipil. Jadi paginya ngenek dulu, malamnya baru sekolah. Paginya ngenek dulu, malamnya baru sekolah. Ya, kalau kenek mobil itu banyak orang sukses dari kenek tukang mobil, karena dia bisa nyambi. Tetapi kalau kenek tukang batu nyambi pasti dipecat itu. Oh, harus fokus di tukang batunya, harus kerjaannya buat batu itu Pak ya? Batunya kan nggak bisa setengah-setengah kita kerja, kita harus kita angkut karena dia butuh kontinuitas. Kemudian saya menyelesaikan pendidikan saya S1 sambil sekolah. Kemudian saya bekerja di beberapa perusahaan, perusahaan multinasional, juga termasuk PT Delami Garment Industry. Saya pernah bekerja juga di waktu awal tuh saya juga pernah, selain dari Kenek, saya pindah, saya menjadi pelaksana membangun sebuah hotel perdana wisata di kota Bandung. Nah, kemudian saya pindah di pabrik garment, PT Delami Garment Industry yang memproduksi wood Executive 99 Wrangler. Kemudian saya 10 tahun di sana. Berarti pendidikan jadi salah satu batu loncatan juga nih Pak? Ya, saya kebetulan saya menyelesaikan pendidikan S1 saya Teknik Sipil, S2 saya Marketing Science dari UI, S2 saya Marketing Science lagi dari Ketahanan Nasional dari UGM, S3 saya Ilmu Kepolisian dari PT IKA. Berarti biaya-biaya berawal dari kecuali saya di UGM, saya dapat beasiswa. Dan beasiswa. Dari Lemhanas. Ya, dan saya pernah ikut
ikut Lemhanas tahun 2011, saya dikirim di Amerika, di FBI di Amerika. Kami belajar intelijen. Itu namanya SSLN, Studi Strategis Luar Negeri. Saya pernah dikirim di sana. Terus waktu di Lemhanas tema kami adalah tentang terorisme. Jadi saya nggak bisa bayangkan pada suatu hari saya bangun tidur, saya menulis apa yang kau cari Bahar. Dari kenek tukang batu, jualan sayur, jualan kue, bisa karir saya bisa di DPD dan MPR RI, ini yang periode yang ketiga. Kemudian saya pernah belajar dari berbagai macam ilmu, termasuk dari ilmu teknik sipil, ilmu marketing, ilmu ketahanan nasional, ilmu kepolisian, dan saya pernah belajar adalah ilmu terorisme. Ya, apa yang kau cari Bahar? Jangankan mimpi, bayang pun nggak bisa, namun mengalami mana yang kau pilih. Salam tulus dan ikhlas, BBM. BBM itu ya. Nah, saya mau tanya ini Pak, bagaimana momentum titik perubahannya Pak? Tadi kan dari kenek gitu, katanya. Pagi sampai sore kerja sebagai kenek tukang batu lagi kan Pak ya. Nah, apa ya, pola pikir apa atau mindset apa yang membuat Bapak ya menerobos? Memang hidup itu kita tidak tahu kapan kita akan ketemu titik belok. Ya, betul sekali. Titik beloknya nih Pak ya, momentumnya ya. Tapi ada sebuah filosofi dari sang nenek saya yang lahir tahun 1900, yang meninggal tahun 2000. Wow, 100 tahun. 100 tahun. Ketika saya remaja, dia selalu mengingatkan, kita boleh miskin sekarang, tapi harus sekolah. Wah, itu ya. Jangan takut pada orang yang tidak bisa, takutlah pada orang yang tidak mau. Dia bilang kalau tidak bisa belajar, kalau tidak mau adalah stop everything. Yang ketiga dia bilang jangan takut beli barang mahal. Orang beli banyak, kita beli sedikit. Selera tetap sama, maju terus pantang mundur. Wow. Jadi momentumnya bisa dibilang adalah karena Bapak terus belajar itu ya. Terus belajar. Selain belajar adalah kita harus menjalani. Ya, kita syukuri apa yang ada. Karena ketika saya remaja, doa saya yang sangat sederhana adalah Tuhan, apapun yang boleh saya alami semasa hidup di dunia ini dan baik adanya, aku mau mengalaminya. Saya tidak bisa bayangkan suatu hal, banyak hal-hal yang saya tidak bisa bayangkan, tapi saya mengalami. Banyak motivator mengajarkan tentang mimpi, termasuk Andre Wongso mengajarkan orang tentang mimpi. Saya bilang Pak, jangankan mimpi, ngebayangnya pun nggak bisa. Namun saya mengalami mana yang kau pilih. Coba kita bayangkan bentuk gelas itu, langsung kita mengatakan silinder. Tapi tolong mimpikan gelas itu. Belum tentu itu akan terjadi. Tapi saya bilang, ternyata saya bisa mengalami, saya bisa minum dari gelas itu. Dari gelas itu ya. Wow, itu ya Pak. Nah, sekarang ini Bapak, saya dengar juga kan, saya lihat juga banyak bisnis ya Pak ya. Ada travel, ada juga kebun ya Pak ya. Kebun perubahan ya. Nah, mungkin boleh di-share juga nih Pak. Kalau travel katanya Harley Group nih. Betul. Ya, saya punya juga kontraktor Harley Kreasi Pratama, artinya Bahar dan Yuli. Harley itu singkatan ya. Kemudian saya punya Harley Travelindo dengan logo H, terus dilingkari dengan 2 garis merah putih, artinya Bahar dan Yuli around the world, mengibarkan sangsaka merah putih. Wow. Ya, jadi kami punya tour and travel, kami punya perusahaan supplier, kemudian kami juga punya kebun perubahan BBM. Kebun perubahan BBM ya? Ya, kebun perubahan BBM ini karena cinta kita akan alam. Ini juga kebetulan bapak saya juga seorang petani.
Selain dari sebagai seorang karyawan PT Timah, tapi bapak saya seorang petani. Jadi kami membuat kebun perubahan ini dengan tema edukasi dan motivasi membangun desa. Membangun desa. Apa yang kita harapkan? Iya. Kita ingin mengajak teman-teman membangun rumah itu tidak hanya di kota, bangun rumah di desa. Apa yang dia akan kita dapat? Ada 3 poin yang penting. Poin yang pertama adalah kita akan dapat tanah yang luas. Oh iya, di desa ini. Dengan tanah yang luas, secara otomatis berdampak kepada yang kedua adalah akan mendapat oksigen yang cukup. Nggak berebutan ya Pak? Nah, karena Tuhan sudah tidak menciptakan bumi lagi. Iya. Tuhan sekali menciptakan bumi. Jadi bumi ini harus kita pelihara. Betul. Jadi kita dapat tanah yang luas, kita dapat oksigen yang cukup. Yang ketiga adalah ibadah. Ibadah. Apa hubungannya ibadah dengan bangun rumah di desa? Ibadah secara vertikal kepada Tuhan, secara horizontal kepada sesama. Kalau rumah saya di kebun, rumah saya di desa, tanahnya luas, tanamannya banyak, buah-buahan banyak. Iya. Kalau rumah saya di kota, mungkin ketika ada saya orang mau datang. Tapi kalau nggak ada saya, mungkin dia tidak akan datang. Tapi kalau rumah saya di kebun, ada saya, nggak ada saya, mereka datang. Pertama mereka ingin datang, ingin melihat pemandangannya dan udaranya yang segar. Kedua kadang-kadang dia mau menikmati buahnya. Ketiga mereka bisa belajar juga dari ilmu pertanian itu sendiri. Keempat, karena rumah itu kami di rumah yang sederhana, tetapi benar-benar kami desain menunjukkan rumah itu benar-benar direncanakan. Kita panggil sebagai orang arsitek, kita panggil konsultan lighting, kita panggil tukang landscape, di kebun punya taman, dan kita punya kolam, sehingga dia di kebun itu bisa memberi sebuah edukasi dan motivasi kepada masyarakat untuk belajar. Sehingga temanya selalu adalah belajar is very important. Belajar. Dari titik perubahan itu, momentum ini, jadi Bapak sekarang melakukan kebun perubahan ini, Pak. Semua orang bisa belajar di sini ya. Kebetulan kami menanam, ada yang kami bagi dua, ada namanya tanaman komersil, ada tanamannya supporting. Kalau supporting itu mesti kami menanam pisang, buah naga, kami tanam nanas, kami tanam buah dan lain-lainnya. Kita anggap itu tanaman supporting buat makan kita sehari-hari. Kalau Bapak datang mungkin bisa menikmati itu. Tapi kami juga punya tanaman yang komersil. Komersil artinya dia bisa menghasilkan nilai ekonomi dan bisa membiayai kebun itu. Itu seperti kami menanam pohon duren. Ada pohon duren. Kami punya alpukat, kami punya lengkeng dan punya kelapa. Kalau Bapak datang ke kebun, pasti ada air kelapa. Dalam satu kawasan itu, Pak? Iya. Ini lokasinya di Bangka? Di Pulau Bangka. Di Pulau Bangka. Di Bangka Tengah. Di Bangka Tengah. Di Desa Baskara Bakti. Total area berapa, Pak? Baru 30 lebih hektar. Baru 30, baru ya. Satu hamparan, Satu hamparan tuh 30 lebih. Kalau ada tempat lain ada yang 9 hektar, itu lain lagi. Tapi saya lebih ke konsentrasi yang di kebun perubahan ini yang luasnya 30 lebih hektar. Duren kami punya 4 jenis, terutama adalah karena saya merasa saya orang Indonesia, punya rasa nasionalisme. Saya tentu menanam duren jenis dari Indonesia, khususnya dari Bangka, duren super tembaga. Super tembaga. Yang kedua kami punya duren namlung. Itu juga aslinya bibitnya dari Bangka. Yang ketiga kami punya Blacktone, dan keempat kami punya Mosangking. Tapi Mosangking dan Blacktone kami anggap sebagai
ya apa namanya koleksi karena itu adalah brandnya luar negara lain. Tapi kita orang Indonesia, saya cukup merasa bangga kalau saya tanam brandnya Indonesia dan bisa mempunyai nilai ekonomis yang lebih baik. Ternyata Super Tembaga harganya lebih mahal dibanding dengan durian-durian lainnya. Wow. Jadi orang-orang di sini bisa mendapatkan edukasi menanam juga ya Pak? Berkebun juga bisa? Ya. Ada juga itu ya? Ya, jadi kalau bisa datang, bisa melihat bagaimana cara menanam durian yang baik. Kalau kita bicara tanaman keras, terutama durian, ada 3 hal yang penting. Pertama adalah harus bibit unggul. Kedua, harus punya air. Katanya no water, no durian. Nggak ada air, nggak ada durian. Ketiga adalah pemeliharaan. Apa yang dipelihara? Ada 4 poin. Poin pertama adalah pengendalian pH. Oke. Harus ada nilai pH-nya berapa Pak? Ya, pH sekitar 6 sampai 7. Oke. Ya. Karena kalau dia asam, tanahnya asam, ibarat orang asam lambung makan apa juga nggak enak. Iya, nggak enak. Ya. Yang kedua pengendalian pupuk. Pupuk ya, oke. Yang ketiga masalah pengendalian hama. Keempat adalah pruning. Jadi tanaman itu perlu kita buang ranting-ranting yang kecil, karena kalau ranting-ranting kecil itu begitu keluar buah dia akan patah. Kemudian kalau ranting-ranting itu terlalu banyak, maka penyebaran daripada nutrisinya nggak fokus tuh Pak ya? Tidak fokus. Jadi nanti kualitas buahnya tidak baik. Per berapa hari sekali Pak dicek ranting-ranting itu Pak? Kalau kita rolling, kita putar, kita begitu pruning yang dari mulai kira-kira ketinggiannya 2 meter kita sudah mulai buang, kita sudah mulai pruning. Ya, kita buang terus. Kita kalau dia ada ranting-ranting baru kita buang, karena juga itu dengan dia lebih rapi, itu sinar matahari juga masuk, karena tanaman itu dan buah itu membutuhkan sinar matahari. Membutuhkan sinar matahari. Ya. Iya, betul. Wow. Ya. Nah, siapa aja nih Pak yang boleh belajar di sini nih Pak? Ya, kita siapa saja boleh datang belajar, termasuk kami ada dengan teman-teman dari UBB, Universitas Bangka Belitung. Universitas Bangka Belitung, ya. Bukan Universitas Barbuasan. UBB. Kebetulan namanya sama. Iya. Ya. Mereka boleh belajar, jadi nggak lama sekali mereka bersama dosen datang ke kebun, bisa belajar tentang bagaimana bercocok tanam yang baik dan benar. Wah. Dan semuanya ini free Pak ya? Semua free, karena ini menjadi sebuah edukasi. Iya. Dan motivasi. Membangun desa artinya membangun Indonesia. Sejak kapan sih Pak gerakan ini Bapak lakukan? Sebenarnya kalau kita mengedukasi ini, dulu juga kami punya rumah inspirasi, di mana rumah orang tua kami jadikan tempat belajar anak-anak seperti Indonesia Mengajar dan segala macam. Tapi kalau yang rumah inspirasi sudah sekitar Kebun Perubahan udah sekitar 8 tahun lebih. 8 tahun. Ya, kami coba, kami memberi dari apa yang kami miliki dan kami ini uang sendiri nih Pak nih? Ya, jadi, karena menurut saya adalah pertanian itu adalah sebuah kekuatan untuk Indonesia. Cuman kita perlu ketulusan, karena kita harus mulai dari bibit yang baik. Dari bagaimana mengedukasi orang untuk mendapatkan bibit yang baik, bibit unggul. Itu sangat penting. Kedua adalah air, ketiga adalah pemeliharaan. Tadi yang sudah saya sebutkan, apa yang kita perlu pelihara. Jadi ini saya kira sebuah edukasi dan motivasi untuk membangun Indonesia. Ya. Nah, dari orang-orang yang belajar di sini, lama-lama dia juga mungkin bisa belajar memiliki kebun sendiri gitu Pak ya? Atau
Apa? Ya tentu. Pasti tentu gitu ya? Kita ingin jangan hanya kita sendiri yang bisa. Kalau dulu mungkin ketika orang bercocok tanam, orang tidak akan memberitahu orang bibit yang unggul itu seperti apa, karena dia akan jadi sebuah kompetitor. Tetapi kalau sekarang kita ingin bertanam sesuatu, kita harus mengajak orang lain agar kita bermitra, agar produksi kita cukup. Kalau kita mau jual ke luar kota, kita mau ekspor. Kalau volumenya tidak cukup kan tidak akan ada gunanya. Nah, jadi kita harus bermitra dengan banyak orang, sehingga kapasitas produksinya menjadi cukup. Karena ini permintaan juga pasti tinggi ya Pak ya, baik dalam negeri maupun luar negeri juga ya. Iya, karena dibilang seperti itu ya. Cuman memang Indonesia ini belum tembus ekspor ke luar, itu masih lewat negara lain, dan juga belum, kalau durian itu belum bisa diekspor secara utuh. Tapi konsumsi di dalam negeri aja juga tinggi ya? Ya, cukup banyak. Cukup banyak. Ya, jadi itu yang kami lakukan, bukan hanya dari sisi kita bisa mencari uang, tetapi kita bisa ikut berperan serta membangun Indonesia dari apa yang kita miliki dan kita sayangi. Wah, mantep. Pak, kayaknya juga kedepannya mungkin nih untuk edu wisata mungkin bisa juga tuh Pak. Mungkin orang-orang penasaran kali Pak ya, dengan berkebun dan lain-lain. Iya, bisa jadi itu ya. Dengan kita mulai lebih bantuan Bapak ini memforecast ini dan memberitahu banyak orang, orang itu bisa termotivasi bila dia mempunyai informasi. Betul sekali. Iya, informasi ya. Jadi yang Bapak lakukan hari ini menyebar informasi, menyebar informasi, menyebar edukasi, menyebar kebaikan untuk Indonesia. Amin, betul Pak. betul. Dan semakin banyak orang yang tahu dan bisa belajar, mengalami perubahan kehidupan ya Pak ya. Iya. Kayak yang Bapak alami dulu ya. Ya. Kalau kita mau berubah, jangan harap orang lain yang mengubah kita. Tetapi kitalah harus berusaha untuk mengubah nasib kita. Tuhan yang memberkatinya. Amin, luar biasa. Wah, ini seneng banget nih Pak. Pak, rencana ke depan dari Kebun Perubahan apa nih Pak? Rencana ke depannya Pak? Ya, tentu tugas saya sekarang menjadi anggota DPD RI dan MPR RI periode saya yang ketiga. Tentu melalui Kebun Perubahan ini kita ingin mengedukasi supaya masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang kaya raya ini. Karena menurut saya sumber daya Indonesia sudah kaya raya sejak dahulu kala. Tetapi negaranya yang kaya. Mau apa juga ada, tambang ada, pertanian kita ada, laut kita, tempat pariwisata, semua luar biasa. Jadi Indonesia sudah kaya raya sejak dahulu kala. Tetapi masih banyak kita melihat masyarakat kita yang belum beruntung. Orang tidak beruntung sekarang bukan berarti tidak beruntung selama-lamanya. Betul. Bagaimana kita mengubah ini? Sumber daya alam kaya raya tidak cukup tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Iya, benar. Itu juga tidak cukup tanpa didukung oleh manajemen yang baik. Akan lebih sempurna kalau didukung oleh mentalitas yang baik. Jadi Indonesia membutuhkan mentalitas yang baik. Wah, mantap Pak. Dan mentalitas ini yang nggak mudah, tapi ini bisa mengubah kehidupan ya Pak ya. Oh, itu pasti. Kalau kita punya semangat, kita punya ketulusan, kita punya keikhlasan dalam bekerja, rezeki akan datang menghampiri kita. Pak, saya tertarik bagaimana Bapak mengelola keuangan nih Pak. Karena kan Bapak dari tadi connect ya. Connect batu, sehingga terus udah gitu, ya kan, kuliah gitu kan, pasti itu kumpulin uang tuh kan Pak. Mungkin boleh di-share juga nih Pak ke generasi muda nih Pak, bagaimana manage keuangannya nih? Kita selalu diajarkan oleh orang tua, jangan besar pasak daripada tiang. Adalah penghasilan kita, penghasilan itu relatif.
Kalau kita tahu adalah penghasilan kita belum begitu baik, kan tentu itu menjadikan berkat. Kita harus berpikir cash flow itu harus balance. Adalah cash in sama cash out-nya diusahakan cash out itu lebih kecil daripada cash in, sehingga mempunyai nilai sisa. Nilai sisa ya. Ya, ilmunya tidak canggih-canggih, tetapi adalah ilmu dari orang tua itu yang kita pakai. Satu hari atau satu bulan kita bisa menabung berapa, itulah yang menjadi kekuatan kita. Ya, kalau kita habisin, ya udah, lagi ya. Wah, itu tuh teman-teman. Nah, Pak, boleh kasih tips sukses atau rahasia sukses Bahar Buasan nih, Pak? BBM Bahar Buasan melayani. Orang tua selalu mengajarkan tentang kalau mau sukses, rajin, tekun, ulet, jujur, dan sabar. Kalau kita rangkum itu menjadi berani, banyak relasi. Berani, banyak relasi. Ya, kita harus berani, berani buang, jangan takut rugi tenaga, jangan takut rugi waktu, jangan sia-siakan peluang yang ada. Wah, saya bersyukur sekali nih, Pak. Hari ini saya juga berani nih, Pak, karena ketemu Pak Bahar nih, bisa ngobrol sama Pak Bahar, sebuah kesempatan yang langka, Pak. Bisa ketemu sama Pak Bahar. Saya bukan orang hebat, tapi saya percaya adalah saya orang yang dipanggil Tuhan untuk lahir, dibesarkan dan bekerja untuk Indonesia. Saya kantor saya di Jakarta, saya punya rumah di Bandung, saya punya rumah di Bangka, saya mewakili Bangka Belitung di DPD RI. Saya bekerja untuk Indonesia. Amin. Salam tulus dan ikhlas BBM. BBM, wow, thank you so much Pak Bahar, luar biasa nih. Wah, di sini penontonnya semua terpukau. Pak Bahar, thank you so much, senang sekali mendapatkan inspirasi. Yang nonton juga pastinya mendapatkan inspirasi bahwa mungkin saat ini kondisinya lagi kekurangan yang lagi nonton, tapi hanya sementara ya Pak ya. Dengan tadi ya berani tadi tuh Pak Bahar bilang berani, ya kan, ada waktu, tenaga, dan juga uang mungkin ya, punya network ya Pak ya, relasi bisa mengubah kehidupan. Kadang kalanya sukses itu seringkali terhambat. Boleh terhambat. Jangan harap aku berhenti. Jangan berhenti. Ya. Yes, harus dikayu terus ya Pak ya. Ya. Kayu terus. Oke. Pak Bahar, thank you so much nih udah menginspirasi teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran ya, pengen tahu juga untuk kebun perubahan, nanti bisa cek langsung ke Bangka ya, atau bisa googling, bisa googling kebun perubahan, atau pengen juga belajar ya di kebun perubahan, silakan ya, langsung nanti googling aja, bisa kontak, atau saya taruh di description ya Pak ya, kontaknya ya. Thank you so much Pak, sukses buat Pak Bahar, menginspirasi terus, jaya terus. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Salam sukses. Salam sukses teman-teman. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman silakan share video ini buat ke yang lainnya. Semoga bisa memberkati. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye bye.